Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bersama dengan saya Pascal Prabowo dengan Kak Pascal di malam yang keberapa ini? Malam kelima ya. Gak kerasa sudah 5 malam, sudah 5 hari kita bersama-sama di grup memberikan materi kepada teman-teman semua. Dan kita harap banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Dan semakin siap, semakin yakin untuk berperang di jalur SBMPTN dan bisa keterima di kampus di jurusan impian kalian masing-masing. Di malam hari ini di tempat yang sama dengan background yang sama karena di tempat favorit saya akan membahas satu buah materi yang ini penting banget. Salah satu elemen yang harus kamu perjuangkan, salah satu elemen yang bisa kamu pilih yaitu adalah tentang beasiswa. Siapa sih di sini yang nggak pengen dapat beasiswa ketika kuliah? Bisa meringankan beban orang tua, bisa memenuhi kebutuhan kuliah dengan sendiri, dan juga bisa berprestasi, bisa membanggakan orang tua dan keluarga. Nah, malam ini salah satu poin yang akan saya bahas, dan karena memang hanya satu-satunya beasiswa yang dibuka sebelum teman-teman masuk di kampus yang akan teman-teman tuju. Jadi malam ini saya akan membahas tentang beasiswa KIP kuliah. Oke? KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, beasiswa KIP kuliah ini adalah beasiswa baru yang ditetapkan, yang diresmikan oleh pemerintah sejak tahun 2020. Sebelumnya namanya itu adalah beasiswa bidik misi. Sekarang diganti dengan KIP kuliah. Jadi bidik misi udah nggak ada lagi. Diganti namanya dengan KIP kuliah. Tapi sistemnya, biayanya, dapatnya itu sama dengan bidik misi. Jadi kalau teman-teman berhasil lolos KIP kuliah, ini Kak, saya masuk dalam penjelasannya dulu ya. Kalau teman-teman berhasil keterima sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah, maka teman-teman diberikan kesempatan kuliah selama 4 tahun gratis. Tidak bayar sepeser pun, 0 rupiah, teman-teman tidak mengeluarkan uang untuk kuliah. Ini untuk reguler. Untuk kedokteran itu 5 tahun gratis. Plus teman-teman akan mendapatkan uang saku. Waduh, udah kuliahnya gratis, dapat uang saku lagi, yaitu sebesar 4,2 juta per semester. Artinya, kalau 4 tahun berarti 8 semester. 8 semester, kalau dikali 4,2 juta, artinya total uang yang teman-teman dapat dari beasiswa KIP kuliah adalah sekitar 35 juta. Siapa yang mau ngasih teman-teman uang sebanyak ini? Sudah kuliah, dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat ijazah, plus juga dapat uang. Maka kenapa kami dari Lampung Cerdas selalu mendorong, selalu mewajibkan teman-teman untuk daftar kuliah dulu. Kalau nggak punya biaya, tidak berada dalam ekonomi yang kurang mampu, tenang, ada yang namanya beasiswa KIP kuliah. Ini tentang penjelasannya. Nah, tapi Kak, katanya beasiswa KIP kuliah itu untuk yang pinter doang, untuk yang berprestasi doang. Kalau misal nanti kuliahnya nggak berprestasi, dicabut beasiswanya. Saya katakan itu salah. Ingat, KIP kuliah adalah terusan dari KIP. Teman-teman yang hari ini SMA, SMK, MA, ada beberapa teman kalian yang mendapatkan yang namanya KIP, punya Kartu Indonesia Pintar. Cek, apakah penerima KIP selamanya, semuanya itu adalah yang pintar? Saya katakan tidak. Jadi, sama halnya dengan KIP yang hari ini teman-teman kalian miliki adalah beasiswa bantuan pemerintah, beasiswa bantuan pendidikan. Jadi bukan indikator adalah mereka yang pintar, berprestasi, cerdas, no. Tapi ini adalah bantuan dari pemerintah. Artinya, siapapun bisa dapat beasiswa. Baik itu yang pintar, biasa aja, atau bahkan yang memang merasa tidak pernah dapat ranking di sekolahnya, itu semuanya bisa dapat beasiswa KIP kuliah.
Dan ini berlaku di seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. UI, UGM, Unpad, Undip, semua universitas negeri yang ada di Indonesia itu memiliki beasiswa KIP kuliah. Nah, ini pertama tentang penjelasannya. Jadi, kalau kamu merasa diri kamu biasa aja, jangan minder, tapi harus percaya diri kalau saya pasti bisa dapat beasiswa. Nah, ini tentang penjelasan. Nah, cara daftarnya gimana, Kak? Untuk beasiswa KIP kuliah ini akan dibagi menjadi 3 jalur, yaitu di SNMPTN, di SBMPTN, dan di jalur mandiri. Dan ada juga di kampus-kampus swasta yang menerapkan, yang memberlakukan juga beasiswa KIP kuliah. Nah, jadi 3 jalur ini yang akan ada beasiswa KIP kuliah. Tapi paling banyak kuotanya adalah di SNMPTN dan di SBMPTN. Mandiri nggak seberapa, mungkin sedikit kecil banget kuota untuk penerima beasiswa KIP kuliah dari jalur mandiri. Maka 2 jalur ini yang memang dibuka oleh LTMPT, maksimalkan, upayakan kalian keterima di 2 jalur ini. SNMPTN yang hari ini teman-teman masuk pemeringkatan, siswa eligible, maksimalkan supaya bisa dapat KIP kuliah. Terus teman-teman yang tidak masuk pemeringkatan, tidak eligible, maksimalkan di jalur SBMPTN, di jalur tes. Kita kemarin sudah membahas tentang SBMPTN, sudah membahas tentang bagaimana strategi UTBK SBMPTN. Silahkan teman-teman review ke belakang, tonton lagi video-video sebelumnya. Nah, ini adalah 2 jalur terbanyak penerima beasiswa KIP kuliah. Ini cara daftarnya. Lalu, persyaratan administrasinya gimana, Kak? Namanya aja KIP kuliah, artinya melanjutkan teman-teman yang dulu ketika SMA penerima KIP. Maka syaratnya adalah pertama, jalur penerima. Kalau teman-teman punya KIP atau KKS atau PKH, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan. Kalau teman-teman punya salah satu di antara 3 kartu ini, 3 program pemerintah ini atas nama pribadi kalian ya, bukan nama orang tua ataupun bukan nama keluarga, tapi nama pribadi kalian, maka kalian bisa masuk di jalur penerima. Yang kedua adalah jalur non penerima. Non penerima ini artinya teman-teman nggak punya salah satu dari 3 kartu ini, masuk di jalur non penerima. Tapi peluangnya, kesempatannya tidak sebesar ketika teman-teman sebagai penerima. Kalau teman-teman non penerima, ada kemungkinan, ada peluang, tapi tidak sebesar penerima. Karena di sini mereka sudah terdaftar, sudah termasuk sebagai masyarakat siswa yang memang harus mendapatkan bantuan. Dan kuliah teruskan dapatkan bantuan. Lalu gimana, Kak, caranya supaya punya salah satu dari 3 kartu ini? Oke, saya nggak akan jelaskan. Nanti di bagian akhir saya akan kasih tahu gimana caranya supaya teman-teman bisa punya salah satu kartu di program pemerintah ini. Tapi ini semua adalah sebagai bentuk persyaratan. Nah, ini hanya sebagai sebuah bentuk persyaratan. Lulus administratif, lulus pemberkasan. Tapi kunci dari lolos beasiswa adalah, karena kan pasti sama halnya dengan SNMPTN. Yang daftar tuh ada 600.000, yang keterima cuma 120.000. Sama halnya dengan SBMPTN, yang daftar ada 800.000, yang keterima cuma 120.000. Sama halnya dengan beasiswa KIP kuliah, yang daftar ada sekitar 200-300.000, yang keterima cuma 50.000 sampai dengan 70.000 peserta beasiswa aja di seluruh Indonesia. Maka kunci di sini beasiswa adalah, kalau di SNMPTN kan tentang strategi SNMPTN, SBMPTN adalah strategi UTBK dan SBMPTN. KIP kuliah poinnya adalah di interview. Poin lolos beasiswa, kunci lolos beasiswa adalah di interview. Gak cukup teman-teman ekonomi yang tidak mampu, dalam keluarga yang susah, itu gak cukup. Kalau teman-teman tidak bisa mendeliver, memberikan pesan kepada orang yang menginterview kita, maka teman-teman bisa jadi gak lolos. Saya punya sebuah cerita. Jadi ada salah satu teman saya dulu,
Saya nggak mau sebut namanya, nanti teman-teman tahu siapa dia. Jadi dia ini daftar juga beasiswa, dia lolos di jalur SBMPTN. Waktu interview beasiswa, apa yang dia bawa? Dia bawa sertifikat. Jadi dia itu salah satu anak waktu di SMA-nya itu aktif ikut organisasi. Itu sertifikatnya banyak banget. Dari mulai yang juara, peserta, lomba, pelatihan, banyak banget itu sertifikatnya. Jadi ketika dia masuk ke dalam ruangan interview, dia duduk, dia cerita, dia perkenalkan diri, lalu dikasih, "Bu, ini sertifikat saya ketika saya SMA." Dicek sama dari pihak interviewnya. "Oh, ini juara, poinnya segini. Oh, ini dia peserta, poinnya segini. Oh, ini pelatihan, poinnya segini." Tanpa ada pertanyaan, tanpa ada interview lebih mendetail, dia lolos, dapat beasiswa. Kuncinya di sini, bagaimana kita bisa mendeliver, kita bisa meyakinkan kalau kita memang harus dapat beasiswa. Ada satu lagi anak binaan kami di tahun 2017. Jadi orang tuanya itu kerja di BUMN, di perusahaan penerbangan, namanya Merpati. Jadi waktu dia interview, melampirkan surat dari orang tua, pekerjaan orang tua, di interview, "Loh, ini bapak kamu kerja di BUMN, kerja di perusahaan penerbangan loh, kamu orang kaya, ngapa kok daftar beasiswa?" Dia cerita lah, "Pak, memang orang tua saya itu dulu kerja di BUMN, kerja di perusahaan penerbangan. Tapi sekarang Pak, perusahaan ini bangkrut. Perusahaan ini bangkrut, gak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan penerbangan yang lain. Maka saya di sini mengajukan beasiswa karena saya pingin banget membantu meringankan beban orang tua saya. Karena orang tua saya udah lama gak kerja, udah di PHK dari perusahaan tersebut." Poin 1 dia dapat. Lalu tapi di bagian poin kedua, ketika dia melampirkan foto rumah, ada mobil. Bagaimana kira-kira menjelaskannya ketika punya mobil? Pasti otomatis gak lolos. Orang mampu kok dapat beasiswa, orang punya mobil kok dapat beasiswa. Apa yang dia katakan? "Pak, mobil ini itu adalah pemberian kakak saya kepada ayah saya. Karena ayah saya udah tua, Pak. Gak kuat kalau harus naik motor, gak kuat kalau harus naik angkutan umum. Maka dibelikanlah mobil ini, Pak, sebagai alat transportasi ketika ayah saya ingin ngantar saya ke Bandar Lampung, ingin ngantar saya ke kampus, ingin ngantar ibu saya kerja, ingin ngantar keluarga ke tempat saudara. Mobil ini sebagai alat transportasi aja, Pak. Bukan orang tua saya yang beli langsung, tapi ini hadiah pemberian." Dan apa yang terjadi dengan keadaan dia seperti ini? Dia lolos, dapat beasiswa. Misalnya teman-teman, "Pak, tolong Pak, saya harus dapat beasiswa karena orang tua saya nggak bekerja, orang tua saya nggak mampu, orang tua saya..." Cerita sedih, tapi ternyata apa yang diterima oleh orang yang interview, kayaknya orang berbohong deh, kayaknya orang ini berlebihan deh, kayak orang ini lebay deh, akhirnya nggak lolos. Maka kunci mendapatkan beasiswa adalah di bagian interview. Dan ini di beasiswa apapun. Nanti ketika teman-teman daftar kuliah, keterima, nggak daftar beasiswa, ketika teman-teman sudah masuk di perguruan tinggi, akan banyak banget beasiswa yang bertaburan, beasiswa yang dibuka, dan teman-teman bisa daftar. Dari mulai Bank Indonesia, Bank BCA, ada dari Universitas Indonesia, ada dari Jarum, banyak banget beasiswa yang terdapat di kampus dan teman-teman bisa daftar. Kuncinya adalah di sini, di bagian interview. Nah, ini tentang bagaimana kunci penting lolos beasiswa. Ini yang pertama. Saya akan mengaitkan dengan beberapa poin di SBMPTN. Jadi, ini data yang memang kami teliti secara pribadi. SBMPTN itu tahun 2020 kemarin ada sekitar 230.000 orang yang keterima. Ini di bawahnya, nggak sampai 240.000. 230.000 sekian orang yang keterima di jalur SBMPTN. Dan ini dibagi, ada sekitar 70.000 yang jalur beasiswa, ada sekitar 160.000 yang jalur reguler. Artinya adalah, ini data yang saya kasih khusus pribadi kepada teman-teman semua, dan ini jadi bahan strategi untuk teman-teman semua yang pengen daftar beasiswa. Beasiswa ini ada kuotanya loh, ada batasnya loh, ada kuota, yaitu adalah ada batasnya berapa peserta yang bisa dapat beasiswa. Maka poin di sini adalah ketika kalau memang kamu merasa diri kamu mampu, jangan daftar beasiswa.
Karena bisa jadi kamu akan gagal masuk kuota SBMPTN. Kalau memang merasa orang tua kamu, keluarga kamu itu mampu, jangan daftar beasiswa, daftarlah jalur reguler. Karena kuotanya lebih banyak, kesempatannya lebih besar ketika kamu daftar beasiswa. Lalu gimana kak? Nanti bayar dong kuliahnya. Tenang, kami memiliki strategi untuk supaya kamu yang pertama dapat beasiswa, yang kedua adalah supaya mendapatkan biaya per semester yang rendah. Kita punya strategi dan ini sudah dilakukan, sudah dipraktekkan, dan alhamdulillah banyak banget orang tua yang berterima kasih karena mereka tidak memiliki beban yang terlalu besar untuk membayar kuliah UKT anaknya. Memang ketika kamu daftar beasiswa, kamu nggak keterima, otomatis kamu dapat biaya per semester itu 1 juta. Biaya paling rendah, paling murah per semester per 6 bulan. Tapi kalau kamu tidak masuk kuota di sini, maka kamu bisa gagal SBMPTN. Nah, maka kamu daftar di jalur reguler. Kami punya strateginya. Jadi ada salah satu anak binaan kami dari Tulang Bawang Barat, dari ujung Lampung, namanya Komang. Dia itu daftar di Universitas Udayana di Bali. Jadi waktu dia daftar Universitas Udayana di Bali, itu UKT pertama kali yang ditetapkan dari Universitas Udayana adalah 5.800.000. Gedenya kak, kok bisa gede segitu? Iya, karena dia salah dalam pemberkasan. Maka kami bantu, kami kasih caranya, bagaimana cara pemberkasan lebih lanjut, bagaimana cara interview. Akhirnya ketika dia masuk pengumuman selanjutnya, waktu itu dia masuk di tahap penurunan UKT, banding UKT, dia dapat biaya per semester cuma 3.600.000. Lumayan kan? Udah ngurangin 2.200.000 sendiri. Ini bisa buat kamu beli HP, bisa kamu buat bayar kontrakan, bayar kosan. Ini adalah strateginya, bagaimana untuk supaya kamu mendapatkan beasiswa per semester yang rendah. Nah, ini cara untuk, jadi kuliah itu ada hitung-hitungannya, ada strateginya, baik itu beasiswa ataupun UKT yang rendah. Nah, lalu adalah tadi malam Kak Saiful sudah menjelaskan strategi tentang UTBK SBMPTN. Muncullah sebuah program atas dasar yang kami sudah buat, kami sudah riset, kami sudah kumpulkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2020, yaitu 2021, yaitu adalah Pro SBMPTN. Jangan kira teman-teman ini program pertama yang kita buat. Dari tahun 2014 sampai tahun 2020 udah banyak program yang kita buat, kita kasih ke kelas kalian, ke orang-orang terdahulu yang sudah mempraktekkan dan mereka keterima di kampus impian yang mereka tuju. Ada yang gagal nggak kak? Ada yang gagal. Ini saya akan kasih tahu. Jadi kita pernah punya program offline langsung tatap muka, itu namanya Education Fair dan Pesta Pelajar. Ini setiap tahunnya selalu total 10.000 anak kelas 12 yang ikut program kami. Pernah satu masa di Education Fair tahun 2019 ada total 7.350 orang satu hari kumpul dalam satu tempat untuk ikut program lampu cerdas yang bernama Education Fair. Ini murah dulu, bayarnya cuma 40.000. Kami kumpulkan dalam satu tempat, kami kumpulkan dalam satu suasana, namanya program Education Fair. Terus kami juga pernah punya program namanya eksklusif SBMPTN. Nah, kalau teman-teman pernah bimbel, pernah ikut lembaga les, nah ini kita punya namanya eksklusif SBMPTN. Ini 20 kali pertemuan tatap muka, bayarnya 2.500.000, 2,5 juta. Tahun 2020 kemarin itu ada 80 peserta yang datang, yang ikut di program kami. 80 orang peserta loh. Terus kita juga pernah punya program online namanya Special Class. Ini program kelas online selama 7 hari tatap muka via Zoom, bayarnya itu 311.000. Kami juga pernah punya program kelas 1 minggu karena mepet dengan tes UTBK yang diundur, namanya kelas pemenang. 1 minggu ini tatap muka, bayarnya 678.000. Kami pernah punya juga program yang hanya cuma video doang, namanya paket premium. Bayarnya cuma 75.000. Kalau dibilang program itu banyak dari tahun 2014 sampai tahun 2020.
Tapi di program Pro SBMPTN ini kita kemas semuanya di dalam satu program namanya Pro SBMPTN. Kak, kalau berbicara tadi, emang ini lulus semua Kak yang keterima? Emang nggak ada yang gagal? Ada, saya katakan ada yang lolos, ada yang gagal juga. Tapi bedanya adalah bukan seberapa mahal program yang teman-teman ikutin, atau bahkan bukan seberapa murah program yang teman-teman ikutin, atau bahkan bukan seberapa gratis program yang teman-teman ikutin. Tapi apa dampak, apa manfaat, apa isi yang terdapat di program tersebut. Saya pernah punya satu cerita. Jadi tahun 2017 kami punya anak didik namanya Kak Wilda. Jadi dia ini SNMPTN gagal dan SBMPTN dia berhasil. Waktu itu tahun 2018 ada 180 soal SBMPTN dan dalam waktu 2 jam dia cuma ngerjain 45 soal. Bayangin, separohnya aja nggak ada, cuma seperempatnya doang. Kira-kira lolos nggak ini? Kalau mungkin dalam beberapa pikirannya biasa aja ini nggak lolos, tapi kenyataannya dia lolos di Universitas Lampung jurusan agroteknologi. Kok bisa Kak? Karena di sini strategi yang pertama yang dia terapkan adalah rasionalisasi nilai. Dia tahu kemampuan dia itu ada di, jadi kalau TKA itu ada MTK, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Kira-kira agroteknologi pertanian nyambungnya ke pelajaran apa? Pelajaran biologi dan kimia. Maka di sini yang dia besarkan nilainya. Matematika, fisika dia kerjain aja semampunya. Dia fokus di kimia dan biologi. Dan dia keterima di agroteknologi. Karena ini namanya rasionalisasi nilai. Ini tahun 2017 ya, lama banget. Nah, saya mau kasih yang terbaru. Yang sekarang menggunakan yang namanya skor. Jadi, kalau teman-teman ingat di hari Rabu, kita membahas tentang yang namanya Ratna. Ratna ini dulu salah satu orang binaan didikan saya secara pribadi. Jadi, dia ini nilai UTBK-nya itu 450 skornya. Temennya yang katanya nggak lolos itu nilainya 520. Kalau secara hitung-hitungan angka, mungkin ini paling kecil dibandingkan ini. Harusnya ini yang lolos, ini enggak. Tapi kenapa dia bisa lolos? Karena ada namanya rasionalisasi nilai. 450 ini dia yakin, dia pede. Oke, saya daftar di Universitas Lampung jurusan administrasi negara. Terus dia daftar juga Universitas Lampung jurusan administrasi bisnis. Sementara temannya ini terbalik. Dia pertama ambil Universitas Lampung jurusan komunikasi, dan yang kedua ngambil Universitas Lampung jurusan administrasi negara. Nilai ini cocok di sini karena standar di sini itu adalah 380 sampai dengan 450. Keterima dia di sini duluan karena di pilihan 1. Sementara ini di sini nilai rata-rata 550, dia gagal, mau pindah ke sini, kuotanya sudah penuh, keterima di pilihan 1. Itu tentang rasionalisasi nilai. Banyak cerita-cerita yang lain. Saya pernah punya anak binaan 2 orang, laki-laki. Dia pengen banget keterima di, satunya pengen keterima di bisnis, satunya pengen keterima di administrasi negara. Saya katakan, yang satu jago matematika, yang satu jagonya sosiologi dan ekonomi, serta jago di pelajaran sejarah. Maka saya katakan, yang kamu jago di pelajaran sejarah, ekonomi, dan sosiologi, pilihan pertama administrasi negara, baru keduanya bisnis. Yang satunya yang kamu jago matematika, pilih pertama di administrasi bisnis, yang kedua di administrasi negara. Dan dua-duanya keterima di pilihan pertama. Yang ini keterima di administrasi negara, yang ini keterima di administrasi bisnis. Itulah kenapa bukan seberapa mahal program yang teman-teman ikutin, bukan seberapa murah program yang teman-teman ikutin, tapi seberapa bermanfaat dan seberapa penting berkualitas isi yang didapatkan. Di program Pro SBMPTN ini, teman-teman akan mendapatkan ini gabungan dari seluruh program yang kita lakukan. 49 lebih video tentang strategi, trik, taktik, dan senjata. Yang kedua, kita punya, teman-teman akan mendapatkan 3 kali tryout plus rasionalisasi nilai. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan modul. Yang keempat, teman-teman akan mendapatkan pembinaan
atau strategi untuk lulus KIP kuliah. Dan teman-teman akan mendapatkan pembinaan virtual 15 kali pertemuan bersama dengan Kak Saiful dan juga bersama dengan mentor-mentor terbaik yang sudah kita siapkan. Untuk apa, Kak? Untuk membahas soal. Nanti kita kasih teman-teman di sini full semua tentang strategi, tentang soal, tentang mindset, tentang penempatan, semuanya kita kasih di sini. Maka inilah kenapa kita beda dengan bimbel yang lain, bimbel online ataupun tryout yang lain yang full semuanya membahas tentang soal. Tapi kita di sini enggak. Soal itu adalah sebuah pelengkap, adalah sebuah syarat yang bisa mengantarkan teman-teman ke SBMPTN. Tapi kunci untuk teman-teman lolos ke kampus impian adalah strategi di SBMPTN-nya. Maka dengan total semua ini, kalau kita jabarin, total semua yang teman-teman dapat kalau kita jabarin, strategi itu sekitar 200 ribuan. Modul, kalau teman-teman pernah beli buku SBMPTN, harganya 300 ribuan. Kalau teman-teman pembinaan 15 kali pertemuan virtual itu, harganya 2 jutaan. 2 juta lebih kalau kita harus akumulasi. Tapi mungkin banyak berpikir di sini ini bayar, ini penipuan, ini apa dan lain sebagainya. Terserah teman-teman mau bilang seperti apa, itu hak dan pendapat dan kalian. Tapi saya yakinin uang yang teman-teman kasih, uang yang teman-teman jadikan sebagai sebuah komitmen. Ingat, kalau teman-teman mendapatkan sesuatu secara gratis, saya yakin gak dapat apa-apa. Tapi kalau teman-teman mendapatkan sesuatu yang harus teman-teman berkorban, harus berkomitmen, harus mengeluarkan sesuatu, saya yakin ada hal yang bisa teman-teman dapatkan, bayaran yang dikasih oleh Tuhan, balasan dikasih oleh Tuhan. Salah satunya adalah teman-teman keterima di kampus dan jurusan impian. Anggap ini teman-teman bayar impian kalian, sedekahkan impian kalian supaya bisa keterima dalam bentuk perjuangan. Maka dari total seluruh pembinaan yang kita kasih, teman-teman cukup bayar komitmen sebesar, oke biar jelas ya, 278.000. Sebagian orang mungkin ini besar, sebagian orang ini bisa bilang kecil. Tapi saya tidak mau membandingkan secara ekonomi, tapi saya hanya meyakinin siapa kalian yang serius dan komitmen sungguh-sungguh pengen lolos SBMPTN, ini jalan yang bisa teman-teman ambil. 3 hal yang buat orang tidak akan pernah bisa sukses selama hidupnya. Pertama, terlalu banyak pertimbangan. Kedua, terlalu banyak berpikir. Dan yang ketiga, takut untuk mengambil kesempatan. Saya tunggu kamu sekarang. Silahkan hubungi admin kamu masing-masing. Bilang, Kak, saya mau ikut Pro SBMPTN. Kak, saya mau dapat beasiswa. Kak, bimbing saya untuk bisa lolos SBMPTN. Silahkan hubungi admin. Nanti kita akan arahkan teman-teman ikut program Pro SBMPTN. Saya tunggu kamu, saya tunggu keseriusan kamu, dan saya tunggu kamu supaya bisa lolos di perguruan tinggi dan jurusan impian kamu. Sekian, terima kasih. Kita lanjut besok.